الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian subuh kita pagi hari ini, insyaallah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang baru saja kita bacakan. Itu adalah ayat-ayat firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Qalam, surah yang ke-68 di dalam Quran. Dan ayat-ayat yang akan kita berinteraksi dengannya pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-44, ayat yang ke-45, 46 dan 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazarni wa man yukadzibu bihadzal hadits." Biarkan aku yang handle mereka yang tidak percaya atau membangkang dengan Al-Quran itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka akan kami berikan kepada mereka naik satu tahap ke tahap berikutnya, dan pada waktunya nanti akan diberi azab oleh Allah dari sisi yang mereka tidak tahu. Bapak Ibu hadirin sekalian, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ini bentuk riayah dan penjagaan Allah kepada baginda Nabi di zaman Nabi Muhammad, dan bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, awet hingga hari ini. Orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, yang mengejek Rasul, mengejek Al-Qur'annya dan menentang arahan-arahan yang ada dalam Quran, si awet sampai sekarang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bukti riayahnya, penjagaannya kepada Rasul. Fadharni, biarkan aku yang handle mereka yang memperlakukan terhadap Quran tidak benar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang melecehkan Al-Quran tapi tidak ditindak. Pada waktunya Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk menindaknya. Maka dalam ayat ini, fadharni, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengambil tindakan. Itu sebabnya ayat yang ke-44 ini lanjutan dari informasi itu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Barangkali Bapak Ibu sekalian pernah mendengar istilah dalam Al-Quran kita ini, istidraj. Ini dia, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang yang ingkar kepada Allah, ada orang dari hari ke hari keingkarannya kepada Allah bertambah-tambah, tapi kok enggak disiksa-siksa ya, tapi kok enggak dapat azab ya, enggak pernah rukuk sujud kepada Allah, tapi rezekinya semakin bertambah terus. Nah, ini yang disebut dengan istidraj. Ini yang disebut dengan istidraj. Dan ternyata sebagian ulama tafsir berpendapat istidraj itu tidak hanya terhadap mereka yang kufur kepada Allah, tidak hanya musyrikin, kita pun bisa saja Allah berikan istidraj. Contoh, 6 bulan terakhir ini, 1 tahun terakhir ini, saya tidak pernah sakit. Orang semuanya kena COVID, saya tidak. Padahal dia tidak begitu ibadahnya kepada Allah tidak jelas, ya, rukuk sujud entah kapan, tapi terus hati-hati, jangan-jangan ada istidraj
dari Allah Subhanahu wa taala yang mengulur, menunda azab siksanya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala jatuhkan siksanya, tidak bisa berkutik, mati dalam kesyirikan, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau akhir-akhir ini semuanya oke, masalah keuangan tidak ada masalah misalnya, tapi gak pernah rukuk sujud kepada Allah entah kapan, bersyukur kepada Allah entah kapan, berbagi dengan anak yatim fakir minta tahu, dari hari ke hari tambah terus. Hati-hati, jangan-jangan Allah sedang memberikan perangkap yang disebut dan istidraj kepada kita. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Terus bagaimana caranya membedakan itu karunia Allah atas kesyukurannya lalu bertambah? Bila mana seseorang ia dekat kepada Allah dan hari ke harinya terus bertambah kedekatannya kepada Allah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, dan itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau dia tidak jelas rukuk sujudnya, semakin jauh dari hari ke hari kepada Allah, lalu terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia seperti ayat kita ini, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lalu pada ayat kelima surah Al-Qalam ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa umli lahum, saya tangguhkan kepada mereka azab, itu kata Allah. Masih di cancel sekarang, inna kaidi matin. Tapi jangan anggap bahwa pengcancelan penangguhan Allah itu bahwa hilang filenya, error filenya tidak diketahui Allah lagi, dosa yang dulu. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat kokoh, tercatat dengan rapi, tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kalangan ulama tafsir ada yang berkata ini bentuk dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Apa maksudnya? Setiap perbuatan dosa maksiat yang kita kerjakan itu tidak by cash, langsung hari itu juga diberi azab, tidak, ditunda. Ini yang maksudnya dengan wa umli lahum, saya ulur waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan repot kalau Allah membuat sistem setiap pelanggaran kita kepada Allah lalu diberi by cash. Contoh, kalau kita membuat satu maksiat maka akan muncul jerawat sebesar kelereng di muka kita. Kalau 5 hari ini, kalau 10, kalau 1 bulan, mungkin tidak ada space, tidak ada tempat lagi. Tapi Allah tidak lakukan begitu. Bukti dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di pagi harinya dia bermaksiat, berdosa kepada Allah. Allah sudah bookingkan itu azab dan siksa. Allah sudah bookingkan. Dan Allah tidak akan pernah lupa itu. Tapi pada di siang harinya, di sore harinya, dia bertaubat kepada Allah, menyadari itu semuanya dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Tadi azab yang sudah dibokingkan karena dia bertobat kepada Allah dihapuskan, nggak jadi. Itu bukti bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan mentang-mentang ditunda oleh Allah azabnya itu tidak by cash, lalu membuat satu persepsi dalam kita, kemarin saya tetap dalam dosanya, tapi keuntungan perniagaannya tetap jalan terus kok. Jangan menganggap penundaan Allah itu dengan sanksi dan azabnya lalu terbersit dalam pikiran kita, nggak diapa-apain sama Allah. Allah sedang melihat kita. Apa reaksi-reaksi berikutnya? Apakah ia akan semakin jauh dari Allah atau masih ada ruang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya ada azab yang sudah dibukingkan dan tercancel. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kutangguhkan kepada mereka, tapi jangan lupa tipu daya, azab siksa Allah Subhanahu wa taala sangat kokoh dan tidak hilang filenya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah kita perbuat dari kesalahan dosa itu tercatat dengan baik dan tidak akan pernah hilang dan luput. Ayat-ayat kita berikutnya menjelaskan tentang keingkaran musyrikin Mekah yang tidak mau mendengarkan arahan dari Nabi Muhammad. Ayat-ayat firman-firman Allah yang Allah hadirkan itu tidak direspon oleh musyrikin Mekah dengan respon beriman, dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga
bahasa Al-Quran atau yang disampaikan oleh Allah berikutnya, am tas'aluhum ajra, Muhammad, apakah kamu meminta upah kepada mereka setiap arahan ayat-ayat yang kusampaikan? Lalu bila mereka bertanya tentang ayat itu, engkau minta upah kepada mereka mimmaghramin musqalun, yang membuat mereka terhutang ke sana kemari dan mereka memberatkan? Jawabannya tentu tidak, karena setiap ayat-ayat firman-firman Allah tidak ada pakai bayaran ketika mereka mendapatkan penjelasan dari Nabi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat seperti ini pernyataannya? Apa betul yang membuat musyrikin Mekah itu tidak mau mendengarkan arahan? Gitu. Tidak mungkin Nabi meminta bayaran upah kepada mereka yang mendengarkan ayat-ayat itu sehingga mereka terhutang kemana-mana dan memberatkan mereka. Tidak mungkin, tidak mungkin. Atau pernyataan ayat berikut, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah musyrikin Mekah itu ada ayat lain enggak yang diturunkan lalu mereka berpegang dengan ayat itu untuk tidak mendengarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Ayat-ayat itu, firman-firman Allah itu hanya yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ayat yang lain. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini adalah ingin menegaskan kepada kita betapa bebalnya musyrikin Mekah yang tidak mau mendengarkan arahan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dalam berdakwah banyak tantangannya, sedikit pengikutnya, dan panjang perjalanannya. Yang membenci Nabi itu bukan orang jauh, dari sukunya sendiri, Quraisy. Yang membenci Nabi itu bukan orang jauh. Abu Lahab, Abu Jahal itu adalah pamannya sendiri, adik bapaknya sendiri. Itu sebabnya dalam menyampaikan risalah, bagaimanapun tipe dari orang-orang yang diajak, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tips agar selalu bersabar. Bersabar, inilah yang disampaikan oleh Allah pada ayat seterusnya. Fasbir lihukmi rabbik wala takun kasahibil huti iznada wa huwa makdhum. Perintah bersabar, seberat apapun bekal kesabaran kita masih kurang. Jadi saya sudah siapkan sabar nih sekian karung atau sekian besarnya, kurang, masih tetap kurang. Kenapa? Karena sabar itu tidak semudah apa yang diucapkan. Sabar itu dalam kenyataannya ia membutuhkan energi yang sangat besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, fasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau wahai Muhammad dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dengan berbagai aneka ragam masyarakat yang diajak. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan. Pada mulanya banyak sekali yang tidak mendengarkan, kan begitu? Ini kalaupun ayat ini adalah pada mulanya diarahkan Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi faedah ayat ini untuk kita semua. Ada kaedah dalam menafsirkan Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ungkapan dalam Quran jangan dilihat dari background ayat ini turun yang disampaikan Allah pada Nabi, tapi lihatlah keumuman lafaznya yang juga adalah ada pesan-pesan untuk kita semua. Ketika Allah berfirman fasbir li hukmi rabbik, itu Allah juga sedang berkomunikasi dengan kita untuk arahannya supaya kita bersabar. Termasuk bersabar dalam memberikan nasihat, sabar dalam memberikan dakwah. Kalau kita tidak bisa bersabar, kerugian. Di antara kita mungkin ada yang berkata, karena saking tidak mau mendengarkan arahan atau nasihat kita, lalu kita berkata, ini hari terakhir kuberi nasihat Anda. Atau dalam sebuah tempat misalnya, dia akan memberikan hitam dan putih. Kalau kamu tidak mendengarkan arahan, kamu yang keluar dari tempat ini atau saya yang keluar. Hal-hal seperti ini adalah perlu untuk dihindari. Itu menunjukkan ketidaksabaran. Dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa seluruh manusia tanpa terkecuali, seluruh manusia tanpa terkecuali berada dalam kerugian. Yang tidak merugi hal berikut: beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam bingkai kebenaran, saling menasihati dengan bingkai kesabaran. Yang tidak sabar dalam menasihati rugi.
kepada saudara kita, kepada famili kita. Kalau tidak kita nasihati terus, apakah dia akan terputus kekeluargaan kita? Enggak, tetap juga. Oleh karena itu, ketika kita berhenti menasihati, maka berhentilah amal soleh, berhentilah pahala yang akan kita peroleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran balasan pahala kepada seseorang yang mengajak pada kebaikan, bukan pada hasil. Sekali lagi, bukan pada hasil, tetapi Allah memberikan ganjaran balasan pahala pada setiap usaha perjuangannya dalam menyampaikan kebenaran, menasihati orang lain. Selain watawasau bil haqqi, saling menasihati dalam bingkai kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam bingkai dengan kesabaran, ada satu lagi, watawasau bil marhamah, saling menasihati dalam bingkai kasih sayang. Oleh karena itu, ini suatu arahan yang sangat penting untuk bersabar, sehingga bila bisa melewati kesabaran ini, Allah menjadikan surga. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada mereka yang dapat bersabar, surga menanti. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan arahan sabar itu dengan memperumpamakan jangan sampai seperti seorang yang dulu pernah masuk ke dalam perut ikan. Wala takun ka sahibil huti, itu azab berikutnya kan? Wala takun ka sahibil hut, jangan sampai Anda seperti seseorang yang dulu pernah berpengalaman dimasukkan ke dalam perut ikan karena ketidaksabarannya ketika ia mengajak orang lain. Idnadahu rabbuhu idnada wa huwa makzum, ketika ia menyeru dan dia menggerutu itu ini bebal sekali, tidak mau mendengarkan arahan. Di kalangan ulama tafsir ada yang berkata ini adalah seseorang yang bernama Yunus bin Matta. Ada yang berpendapat bahwa kejadian ini sebelum ia diangkat menjadi rasul. Yunus bin Matta, ia diamanahkan untuk memberikan dakwah di daerah Ninawa namanya. Daerah Ninawa ini memang masyarakatnya sangat bebal, tidak mau mendengarkan arahan. Berkali-kali Nabi Yunus untuk menyampaikan risalah dan tetap saja mereka berada pada pembangkangan mereka. Sehingga ini dia makna iznada wa huwa magzum, tibalah pada puncaknya ketika ia mengajak yang lain, saya yang akan keluar dari tempat ini atau kalian mendengarkan arahan. Karena memang masyarakatnya bebal, akhirnya pilihan Nabi Yunus adalah untuk meninggalkan mereka. Kira-kira ya kalau Ninawa ini di daerah Pariaman, Nabi Yunus akan balik ke Padang. Tapi Nabi Yunus tidak melewati jalan darat yang lewat Tugu Ikan di Lubuk Alung, tapi ini jalan yang ditempuh adalah melalui perairan laut, ikut kapal. Singkat cerita, berangkat kapal ini, lalu kemudian di tengah perjalanan nakhoda mengumumkan bahwa itu kapal kelebihan barang, sehingga harus ada penumpang yang dikeluarkan dari kapal supaya bisa menyelamatkan kapal ini sehingga sampai pada tujuan. Tentunya tidak ada orang yang mengusulkan dirinya saja yang keluar dari kapal. Oleh nakhoda membuat sistem dengan undi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, cara undi ini masyru', disyariatkan dalam agama. Nabi Muhammad ketika memilih siapa istri-istri akan ikut dalam sebuah perjalanan atau peperangan, maka itu diundi. Kenapa? Karena dengan diundi itu ini mendekatkan pada keadilan, gitu. Karena kalau diundi tidak ada di sana unsur penipuan kan, tercabut nama ikut. Nakhoda kapal membuat satu undian, siapa kira-kira orang yang akan dikeluarkan dari kapal ini untuk menyelamatkan kapal bisa selamat sampai tujuan. Singkat cerita, undian dicabut, yang keluar adalah nama Yunus bin Matta. Setelah dilihat orangnya, nakhoda kapal tahu persis dengan Yunus bin Matta. Itu buya kami, itu ustaz kami, itu gitu kira-kira. Karena nakhoda kapal sering berinteraksi dengan ini, dan dia berharap jangan Yunus bin Matta yang dikeluarkan, banyak lagi yang lain yang bagus dikeluarkan gitu. Lalu dibuatlah undian kedua kalinya, berharap nama yang muncul bukan Yunus bin Matta. Tapi singkat cerita,
Nama yang muncul kemudian kembali pada undian kedua tetap nama Yunus bin Matta. Nah, kalau sudah begini kan orang akan berkomentar, oh sudah garis tangan, nasib. Akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari kapal itu, lalu ditelan oleh ikan Hud. Hud itu ada yang berpendapat di kalangan ulama tafsir itu sejenis ikan besar yang berada pada lautan luas, samudra yang luas. Para ulama tafsir berkomentar bahwa ikan-ikan semacam ini juga masih ada hingga hari ini, yang panjangnya sehingga 20 meter, ya kan? Yang kemudian ikan Hud, ada yang menyampaikan ini sejenis ikan hiu, Allahu a'lam bishawab, tapi Allah mengistilahkan kasahibil Hud, yaitu seperti seseorang yang masuk ke dalam perut ikannya ikan besar. Bapak Ibu hadirin sekalian sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu, dalam riwayat disebutkan ia selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus itu direkamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya sebelumnya di antara orang-orang yang zalim. Ya, mengakui kesalahan. Inilah satu kunci dari bertaubat kita itu, untuk mengakui kesalahan dan menyesal, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berazam untuk tidak lagi berbuat kesalahan itu, mengiringinya dengan amal-amal saleh berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsirnya ini disebutkan bahwa karena Nabi Yunus ini pada waktu senggangnya, pada waktu amannya, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka waktu sempit dia dalam perut ikan itu dan berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Allah pun mengingat dia. Nabi Yunus bin Matta itu kalau dalam waktu santainya selalu zikir, selalu ingat Allah. Maka ketika Nabi Yunus berada dalam keadaan sulit, sempit seperti itu, Allah ingat dia. Allah ingat dia. Nah, ini ada pesan yang disampaikan oleh para ulama, maka ingatlah Allah di waktu lapang, semoga Allah mengingatmu di waktu sempit. Nah, ini terkadang kita kan waktu sempit baru ingat Allah, baru ingat masjid. Nah, sudah di akhir-akhir bulan baru ya, di awal bulan tidak ingat dengan Allah gitu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan melalui ikan Hud itu, ikan Hudnya memuntahkan kembali Nabi Yunus dan terdampar di tepian laut yang ia persis berada di bawah pohon yang sangat rindang. Ada yang berpendapat di kalangan ulama tafsir sampai 3 hari, ada yang berkata sampai seminggu, ada yang berkata sampai 2 minggu berada di situ. Dan pohon yang rindang ini buahnya bisa dia nikmati, sehingga daun-daunnya segala macam untuk kebutuhannya. Tapi tidak berselang lama, pohon yang ia berada di bawahnya, yang banyak makan buah-buahan dan seterusnya, dari hari ke hari menguning daunnya, patah-patah rantingnya, mati daunnya itu, mati pohonnya. Sangat sedih Nabi Yunus, sangat sedih Nabi Yunus, karena itu pohon sangat memberikan banyak jasa kepada dia. Lalu datang Allah Subhanahu wa taala dan berfirman kepada Nabi Yunus, kenapa kamu terlalu bersedih dengan matinya pohon yang berada di dekatmu, padahal kamu tidak pernah menyiramnya, tidak pernah menumbuhkannya, tidak pernah merawatnya? Kenapa kamu terlalu bersedih? Sementara di sana ada negeri Ninawa yang saya berikan kehidupan kepada mereka, yang saya beri rezeki mereka, yang saya jaga pelihara mereka. Apakah kamu tidak sedih kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kesesatan? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sindiran Allah kepada Nabi Yunus yang tidak bisa bersabar ketika menasihati kaumnya. Oleh karena itu, Allah masih memberikan ruang kepada Nabi Yunus untuk kembali memperbaiki dirinya dan berdakwah kembali. Oleh karena itu di dalam ayat berikutnya Allah menyebutkan, laula antadarakahu ni'matum min rabbih, kalau bukan karena nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Yunus, lanubidza bil ara'i wa huwa mazmum, mungkin ia keluar dari perut ikan itu bukan dalam keadaan hidup,
terhina, jadi kotoran barangkali. Tapi ini masih ada nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kepada Nabi Yunus, yang kemudian untuk berdakwah kembali. Ini ada yang berkata bahwa setelah ini baru Nabi Yunus diangkat menjadi rasul. Karena ayat berikutnya fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Yunus, maka Allah menjadikannya di antara orang-orang yang saleh. Menjadikan di antara orang-orang yang saleh itu ada dua pemaknaan. Yang pertama, bukan mengklaim yang paling saleh itu adalah hanya Nabi Yunus, tidak. Dia adalah bagian satu dari orang-orang yang saleh itu. Yang kedua, ini adalah sebagai isyarat dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kembali Nabi Yunus untuk menjadi rasul atau nabi ya setelah kejadian ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya dan esensinya dari hal ini adalah bagaimana kesabaran kita di dalam berdakwah, kesabaran kita dalam memberikan nasihat. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, bi ayyahdiyaka rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Melalui perantara kita lalu orang mendapatkan hidayah, semakin soleh dia, semakin solehah dia, maka ganjaran yang Allah berikan kepada kita, kata Nabi Muhammad, adalah itu ganjarannya lebih baik dari dunia serta seisinya. Atau dalam hadis yang lain, bi ayyahdiyaka rajulan wahidan khairul laka min khumurin ni'am. Dengan melalui perantara kita lalu orang menjadi saleh, salehah, maka itu ganjaran yang dapat kita peroleh adalah lebih hebat dari onta merah. Onta merah ini disebutkan oleh para ulama adalah onta yang dapat digunakan sebagai alat transportasi yang bisa berjalan dengan perjalanan yang jauh, dan ini adalah mahal di zaman Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kajian kita dari surah Al-Qalam ini, ayat yang ke-44 dan seterusnya. Mudah-mudahan mengambil hikmah dan pelajaran supaya tetap kita berada dalam kesabaran dan memperbaiki diri kita dalam mengajak orang lain, memberikan nasihat dalam hal kebenaran dan juga dengan kesabaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.